Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap sehat dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita sebelum masuk ke konten seperti biasa, jangan lupa kalian cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko alkohol di situ dan juga beli parfum Kamuni di situ. Parfum Sultan harga merakyat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah terpercaya, kalian cek di deskripsi video, sudah ada admin umrohnya menyediakan paket umroh regulernya, paket Titian Barokah yang 8 gratis 1. Cek sekarang guys. Oke guys, konten kita kali ini ya, perseteruan perang dingin antara PDIP dan Jokowi ini makin seru guys. Ya, jadi kelompok Mega ini sama Jokowi ini, ya dua-duanya sih gue nggak percaya ya, dua-duanya gue menikmati aja pertarungan ini. Ya gue berharap masing-masing bisa saling membongkar gitu. Jokowi hasto udah kena ya kan, ada buktinya nggak? Nah kalau memang terbukti ya, dan gue berharap juga PDIP jangan nanggung gitu. Kasusnya Jokowi ini dugaannya banyak, tapi kok nanggung gitu ngelawannya, seperti yang sekarang kita mau bahas nih. Tapi Jokowi katanya sudah habis kesabarannya katanya, wallahu a'lam. Coba lihat ya, nih potongan-potongan videonya gue dapat dari TikTok nih. 14 Desember ada utusan yang menemui kami ya, yang Nah ini Digitoris bilang bahwasanya 14 Desember ada utusan yang mau menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur. Lalu jangan pecat Jokowi. Saya itu udah diem loh ya. Saya itu udah diem loh ya. Wah ini orang Solo kalau udah begini nih, saya udah diem loh ya. Gitu, itu malah serem itu ya. Difitnah saya diem. Difitnah saya diem, buktiin kalau itu fitnah gitu. Bongkarin Jok. Lu kan lama sama PDIP itu, lu bongkarin deh itu apa aja kasusnya. Ini gue asik juga dengan begini, dan gue bisa mengambil kesimpulan yang ngambil keuntungan dari sini. Prabowo bagus kalau begitu. Jadi Prabowo berharap Jokowi bongkar boroknya PDIP, PDIP bongkar boroknya Jokowi, mereka saling cakar, Prabowo aman. Nah kalau ini jadi taktik yang bagus, ya alhamdulillah ya kan ya. Tapi apakah dugaan gue itu benar? Ya wallahu alam. Gue cuma berharap di bulan Ramadan ya, harapan yang baik-baik aja ya. Kan bagus ya kalau sampai Jokowi bongkar PDIP. Ya karena gue tahu di dalam tubuh PDIP sendiri kan selama 10 tahun mimpin ya, gue sering ngadepin buzzer-buzzer mereka di media sosial ya kan ya. Tapi sekarang tiba-tiba buzzer-buzzer itu yang dulu bela-bela Jokowi sekarang kan nyerang Jokowi. Nah ini bagus, ini posisi bagus, alhamdulillah. Lanjut dah cuplikannya ini. Dicela saya diem. PDI Perjuangan tidak sedang membela koruptor. Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum.
Kasus Mas Hasto adalah kasus politisasi hukum menurut PDIP. Waktu PDIP berkuasa ada nggak kasus-kasus serupa seperti ini? Coba flashback gitu. Sekarang kalian yang kena, kalian ngerasa itu politisasi hukum gitu. Sementara waktu kalian berkuasa, apa kabar gitu? Sekarang kalian merasa ini politisasi hukum. Tapi waktu kalian berkuasa 10 tahun, hampir 10 tahun, mana? Dan kalian kalau mau ngelawan Jokowi kenapa nanggung? Ijazah palsu juga lagi rame nih. Iya jelas lah, nggak mungkin Megawati nih nggak tahu PDIP bahwasannya Jokowi dari mulai wali kota ijazahnya bermasalah nggak? Atau kenapa nggak berani bongkar ijazah? Karena mungkin PDIP terlibat di situ masalah ijazah. Ayo. Kan bisa jadi begitu. Kalau mau perang sekalian gitu, saling bongkar lah demi rakyat. Jokowi ini juga gitu, jangan nanggung. Bongkar dah Pak. Iya kan? Iyalah. Gue yakin rakyat juga seneng. Oke lanjut videonya. Kriminalisasi jahat. Kriminalisasi jahat. Ya. Waktu kalian berkuasa nggak ada itu ya. Dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, ngalah terus loh. Saya ngalah terus loh. Bapak, ya gua kalau ada Jokowi lagi begini-begini nih, iya itu yang lagi teriak Bapak ini, kocak anjir. Kita masih, rakyat Indonesia emang masih sering disuguhin yang begini-begini ya. Ya masih seneng gitu. Lanjut. Presiden RI ke-7 Joko Widodo nampak geram karena namanya kembali dikaitkan dengan kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto. Teranyar, Jokowi membantah tudingan telah mengirimkan utusan sebelum dipecat oleh Dewan Pimpinan Partai DPP PDIP. Menurutnya, tudingan itu tak masuk akal. Jadi ada yang menuding ya Jokowi ngirim utusan, mau minta macam-macam lah apa yang diminta oleh utusan itu. Ya tapi ini bagus PDIP membongkar begini, gue suka. Cuma kenapa nanggung gitu? Rekamannya tunjukin. Ya jangan cuma omongan. Katanya ada dokumen yang dititipin di Rusia. Mana? Nggak ada juga anjir. Apakah jangan-jangan ini cuma drama lagi? Ya kan? Allahualam, kita lihat aja. Yang pasti gue seneng sih menikmati ini. Ya harusnya disebutkan siapa gitu. Nah, iya betul pula kau nih Jok. Betul kali ini, betul ya, sebutkan siapa gitu. Ya sebutkan, bongkar. Jangan nanggung. Biar jelas. Biar jelas. Ada. Ya apa? Anunya apa? Anunya apa? Anunya lagi Pak, tentang yang soalnya Pak. Apabila jadi gitu. Emang ya. Emang satu kata 3 huruf berjuta makna. Iya, anunya apa? Anunya lagi bersama di Pak. Di saat lagi itunya ya Pak ya. Mamam tuh Lanjut. Saya mungkin tahu kepentingannya apa saya terus untuk itu kepentingannya apa coba logikanya. Udahlah Jok, jangan logika-logikaan juga. Berapa banyak ucapan lu itu yang memang udah nggak bisa sih kita udah. Lu ngebantah masalah Pertamina tapi lu pernah bilang di waktu sebelumnya bahwasanya lu tahu mafia migas. Kita ini juga udah susah percaya sama bacot lu, buktiin gitu. Ya itu. Nah kali ini yang memang untuk diminta pembuktian adalah PDIP ya kan. Karena yang menyebarkan isu ini adalah PDIP bahwasanya Jokowi mengirim utusan. Siapa utusannya? Gitu. Lanjut. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Nah ini saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem. Difitnah saya diem, iya. Tapi waktu bohong nggak diem ya Pak? Ya Jok, nggak diem. SMK lu nggak diem. Nah Pertamina kemarin lu nggak diem ya?
Lu Jok. Dicela saya diem. Dicela, berarti gue kena juga ya. Gue nyela nggak sih ya? Tapi terserah lu deh, gue cuma ngomong apa adanya aja. Gue bukan orang-orang di sekitaran lu yang kalau ngomong sama lu itu pakai terlalu adab gitu. Buat gue nggak perlu beradab-adab banget gitu. Ya buat gue nggak biasa aja ngomong sama lu sama rakyat gitu. Dijelekan saya diem. Dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Itu loh. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, kata Jokowi. Ya, mau sampai kapan? Ini bisa jadi dalam tanda kutip, apakah ini termasuk ancaman buat PDIP dan Megawati? Bakal banyak yang kena. Jangan-jangan sampai Megawatinya bisa kena nih kalau kebongkar semua. Makanya PDIP jangan nanggung dong. Bongkar tuh ijazah palsu. Dugaan ijazah palsu itu bongkar. Sebelumnya, tudingan mencuat dengan pernyataan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus yang mengungkap pada 14 Desember tahun lalu ada utusan yang meminta Hasto Kristianto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Utusan itu juga disebut meminta PDIP tak memecat Joko Widodo. Nah, siapa utusan itu? Betul Jokowi itu. Kali itu betul. Kalau ini omongan Jokowi betul. Siapa utusannya? Nanggung PDIP suka begini, nanggung. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Orang yang sangat berwenang katanya. Udahlah. Kalau mau bongkar jangan nanggung PDIP. Pakai nyebut orang yang sangat berwenang. Namanya siapa? Sebut, bongkar. Dan kalian udah diginiin Jokowi masih takut-takut juga. Mau ngebongkar masalah dugaan ijazah. Sama aja buat gue. Tapi ya alhamdulillah lah sedikit hiburan seru guys. Ya Jokowi ngamuk, sabarnya udah habis. Ini gue malah seneng kalau Jokowi akhirnya ngebongkar banyak orang PDIP yang bakal kena ini. Karena selama 10 tahun mereka berkuasa, hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun mereka berkuasa. Bohong kalau mereka nggak menikmati apa yang udah dinikmati Jokowi selama mereka bergandeng tangan sama Jokowi. Menurut gue begitu. Menurut kalian gimana guys? Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Santai dulu, menikmati puasa, nanti buka ya guys ya, buka baru ngopi ya. Nih gue buatnya setelah sahur nih, jadi nggak bisa gue ya. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum Kamuli di situ, dan juga bisa daftar umroh. Untuk kalian yang pengen berangkat umroh dengan travel yang amanah dan terpercaya, sudah ada paket reguler, paket titian barokah, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang guys. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.